Iya karena lebih kaget aja. Lebih kaget. Kaget karena ternyata harus meninggalkan teman-teman secepat itu ya. Iya betul. Bisa kayak gitu. Betul. Karena nggak sesuai sama rencana sih. Ya kan Tuhan ngasihnya bukan apa yang kita inginkan. Iya. Tapi apa yang kita butuhkan gitu betul, kan. Betul. Dalam banget nih kayaknya. Dalam. Jadi nyantai aja ya? Iya nyantai sama aja. Gue juga gitu sih. Gak langsung kayak keluar dari pekerjaan terus langsung. Butuh banget langsung nyari gitu. Aku lebih ke menata diri. Healing. Anjir. Mungkin kayak sekarang healing, dulu kan enggak. Ya kan? Lebih ke ya udah lah ya, nikmatin dulu yang ada, waktu yang senggang. Belum tentu senggang ini tuh ada lagi. Ada lagi, betul. Nah, cuma kadang rindu aja, rindu momen-momennya yang gak bisa diulang aja. Tapi bukan berarti pengen ngulang sih. Cuma ya, ternyata gue pernah sebegininya ya. Gitu. Tapi gue gak pernah nyesel. Nggak ada yang perlu disesali. Nggak gitu. ada. Karena nggak setiap ada. keputusan itu pasti ada resikonya. Ya, dan aku pas udah keluar tuh udah siap dengan segala resikonya. Karena udah gak dipikir sebulan, itu udah aku pikir setahun sebelum aku udah jatuh di situ. Kok gini sih gitu loh. Gue udah pengen mencantumkan nama baik di situ, keluar dengan baik-baik. Iya. Kok masih ada treat yang buruk gitu. Kalau lu sendiri gimana? Ya, kita nggak bisa nuntut orang untuk berpikir baik seperti kita. Iya betul. Iya kan? Ya udah biarin aja lah. Yang pasti. Tapi tau gak sih kalau misal netizen aku atau followers Instagram aku, yes. itu banyak banget yang nggak tahu kalau aku dari resign. Iya sama. Karena aku nggak pernah publish kalau misal aku dari resign kan. Betul. Kayak ya udah nggak kerja, pindah atau kemanapun ya jadi urusan aku gitu. Betul. Aku nggak terlalu. Dan ketika aku bikin story atau bikin sebuah pertanyaan, ada yang mau ditanyain gitu kan, kan banyak banget yang masih masuk masih kerja di ini kah, masih kerja di ini kah, masih kerja di pertanyaan ini kah? di situ. Iya, masih di situ. Karena kayaknya kita melekat pada brand itu gitu loh. Kayak nggak mungkin gitu ya? Nggak mungkin. Kayak nggak mungkin. Kayak nggak mungkin gitu. Ya? Kayak nggak mungkin gitu. Okay. Nih orang udah enak ngapain mungkin keluar gitu kan? Ya justru sih. enak itu kita keluar. Gak tau ya, kita tuh cari yang gak enak kali ya. Cari hidupnya. Cari momen-momen lebih susah ya kayaknya. Oke, terlepas itu semua lah. Ya mungkin terlepas itu semua, kita tutup buku aja sih. Harus ditutup dong. Udah ditutup. Kita tapi harus sesekali kita harus buka juga sih. Untuk sekedar mengenang saja ya. Betul, mengenang. Bukan untuk diulang. Oke. Betul dikenang banget. Bukan untuk diulang. Betul. Betul banget. Betul sekali. Gue pun juga ngerasa yang sama kok, beneran. Aduh, sebenarnya itu ingin mengungkapkan tapi cari teman gitu. Pakai diperjelas lagi, ya kan. Kayak saya temenin. Sebenarnya bukan hanya lu aja sih, banyak sekali kayaknya yang X gitu kan, pengen tanya Pak Vibian, kapan sih undang kita gitu, undang saya gitu. Ntar ya, kita jadwalin gitu. Waduh, pengen banget nge-explore gitu. Ternyata nggak hanya gue aja yang ngerasain gitu. Ternyata beberapa ngerasain hal yang sama gitu loh. Iya. Ya kita nggak cerita buruknya aja sih. Karena brand itu gue dikenal. Yes. Ya kan. Karena brand itu gue banyak ilmu. Gue banyak relasi. Gue bisa sampai di titik sekarang pun gue ngomong juga karena ya mungkin kerjaan gue itu gitu loh. Kan gue di konseling juga gitu loh. Yeah. Jadi gue mudah kayak gini, ya kan. Ya kita gak ngomong jeleknya aja. Enggak. Gitu, ya kan. Enggak jelek sih, itu pengalaman kita. Kan itu masing-masing. Iya masing-masing. Gak jelek loh, gak jelek ya. Teman-teman jangan ini ya, jangan berpikir yang tidak-tidak ya. Ini tidak jelek. Tidak jelek. Hanya mengungkapkan apa yang dirasakan. Ini rasanya masing-masing, bukan rasa pada umumnya. Betul. Jadi masing-masing loh ya, masing-masing. Masing-masing. Tapi pas kebetulan kita sama. Oh ya, cari teman. Oke, terlepas itu semua, lu jalanin apa sekarang? Aku ya. Lu banyak banget loh. Setelah lu keluar dari situ. Yang pasti perasaan lu gimana dah? Setelah lu keluar dari situ, lu gerbang gitu kan. Lu dapat pengalaman kerja, lu dapat referensi ya. Referensi. Gue belum diambil loh. Udah sih aku.
belum. Udah, gampang lah itu. Udah aku fotokopi malah. Belum aku laminating tapi ya. Ntar lah, kalau itu gampang lah gue. Nggak ada masalah lah. Yang penting explore dulu lah. Ya udah kayak, dah akhirnya gitu. Bisa berlapas banget gitu ya kayaknya. Sebenarnya pas lega banget gitu. Gimana? Keluar itu, gitu ya? Langsung aja ya to the point. Iya to the point aja sih. Tanpa rencana ya? Tanpa rencana. Tapi rencananya tuh kayak masih sebulan atau 2 bulan lagi. Oh gitu. Rencananya. Gitu. Beda sama gue ya? Beda. Oh gitu. Berbeda kita tidak sama ya. duluan Jangan mencari teman. Kan? Iya duluan aku. Duluan. Terus lu ngajak gue kan? Enggak dong. Udah beda ya, kan? Guys. Enggak, pasti mereka juga paham sih, paham. Dan sebenarnya tuh ada rasa sedihnya sih. Sedihnya karena lebih kaget aja. Kaget karena ternyata harus meninggalkan teman-teman secepat itu ya. Iya betul. Bisa kayak gitu. Betul. Karena gak sesuai sama rencana sih. Ya. Kan Tuhan ngasihnya bukan apa yang kita inginkan. Iya. Tapi apa yang kita butuhkan gitu. Betul. Dalam banget nih kayaknya. Dalam banget itu. Kalau udah sampai itu udah dalam banget. Nah, Oke, then pas itu sih sebenarnya ternyata Tuhan lebih menginginkan aku untuk lebih cepat gitu, maybe. Tapi memang itu di luar rencana aku. Gitu pada saat itu. Tapi sedihnya tuh sedih karena aku ternyata harus pisah sama teman-teman aku yang biasanya kalau istirahat ke warkop gitu ya. Betul. Makan mie pasti istirahat dan lain sebagainya. Itu aja sedihnya sih. Kalau misal untuk dari sisi pekerjaan sih is okay aja sih. It's okay. Gak ada masalah. Sedihnya itu sedih karena pisah sama teman-teman aja. Pisah sama teman-teman yang sudah kayak keluarga. Betul kan? Iya, benar. Gue sih juga sama gitu loh. Ya, lanjut. Mungkin setelah itu apa yang lu pikirkan? Lu bukan banting setir sih. Lu keluar dari zona nyaman kan, lu pasti belum persiapkan apapun kan? Apalagi aku nggak ini ya, nggak sesuai rencana ya. Iya betul. Kalau gue sih udah gue persiapin. Sesuai rencana kan? Amfibi gue malahan pada saat itu. Gue nggak sesuai rencana sih. Cuman yang jelas hidup aku tetap berjalan. Iya, hidup lu harusnya tetap berjalan. Tetap berjalan. Gimana pun aku harus survive. Iya, terlepas atas itu semua. Hidup aku ya. Betul. Yang pasti aku percaya satu. Rezeki itu nggak hanya di satu tempat. Iya betul. Selagi kita usaha kita akan dapat itu semua. Iya sih. Keluar dari situ sih, menurut aku banyak satu ditutup maka akan ada pintu rezeki lain yang dibuka. Jadi betul. Ya tinggal tetap aku jalanin aja. Betul. Dijalanin aja pas kala itu lagi fokus online ya kayaknya. Online. Ya lu kan banyak follower. Aduh, di Instagram. Banyak netizen, ya bener. Ya netizen dan follower kan juga hampir sama kan di situ. Hampir sama. Yang penting kan buat online shop aman gitu kan. Aman. Itu kan dari hasil yang kemarin maksudnya ya kan. Kan. Terbawa kan. Punya modal. Sip. Relasi itu susah soalnya. Gue lebih baik kehilangan duit daripada kehilangan relasi bro. Iya sih. Karena relasi bisa menghasilkan duit. Kalau duit belum tentu bisa menghasilkan relasi. Benar. Betul. Benar. Ya kan. Oke. Tapi ya jangan sampai dong kehilangan duit. Eman dong. Jangan lah. Jangan. Apalagi kehilangan kamu. Aduh. Tolong. Diangkut. Buayanya diangkut buaya. Kayak udah familiar deh itu. Sampai apa? Ya itu tadi. Apa buaya? Iya. Oh ya udah. Nggak usah diperjelas. Ganti deh garangan tuh nggak teman-teman garangan. Udah sampai. Itulah. Oke. Setelah dari situ, lu mengawali jadi apa bro? Mengawali dari apa? Bukan jadi apa sih? Dari apa? Mengawali lagi untuk dari apa? Untuk pekerjaan. Aku sih slow ya pas kala itu. Jadi aku nggak ngelamar-lamar sih. Jadi nyantai aja ya? Iya nyantai sama aja. Gue juga gitu sih. Gak langsung kayak keluar dari pekerjaan terus langsung kayak butuh banget langsung nyari gitu. Aku lebih ke menata diri, healing. Anjir. Mungkin kayak sekarang healing, dulu kan enggak. Ya kan? Lebih ke ya udah lah ya, nikmatin dulu yang ada, waktu yang senggang. Belum tentu senggang ini tuh ada lagi. Betul. Nah, bukannya dulu lu juga sering healing ya? Dari store to store.
Nah iya. Itu happy loh aku. Happy dong. Happy ketemu orang baru. Jalan-jalan. Tapi yang happy itu di baliknya. Karena gak semua orang itu ketemu kita tuh happy. Kayak misal di luar happy, setelah gue pulang beda lagi. Bisa jadi kayak gitu. Bisa dong. Kan namanya orang. Iya sih. Sebenarnya gue juga paham sih sebenarnya dari, ya kan? dari itu. Gue saya kira semuanya juga paham. Paham banget mereka yang ada di sana. Tapi yang jelas dari situ sih happy karena bisa ketemu macam-macam karakter orang. Betul. Terus harus gimana caranya nyikapin orang yang ini. Jadi kayak nambah ilmu sih. Nambah ilmu. Buat bekal di luar setelah itu. Oke, mantap. Karena kan ketemu orang-orang baru terus ya kan. Terus. Gue kan juga seperti itu. Banyak masalah baru. Terus kemudian masalah baru. Masalah sebenarnya masalah toh. Di human race itu banyak sekali. Ya HR lah. Iya. Siapa? Okay. Dulu kayak gitu sih. Sekarang udah gak usah deh. Gak usah ya. Gak usah panggil gitu deh. Biasa panggil aja. Apa nih? Bang katanya kayak bang tukang bakso. Nih ya betul. Oh om. Jangan dong. Uncele. Uncle. Jangan dong. Lu nyamannya panggil apa? Aduh apa ya? Mas. Iya dek. Aduh. Aduh dek. Melin masa. Oke lanjut lagi. Orang tua lu gimana pada saat itu? Lu keluar? Lebih ke kaget sih ya. Kaget. Tapi lu kan ini apa namanya anak tunggal. Ya. Yeah. Only one juga kan? Only one juga kan? Jangan diperjelas dong Pak. Tolong jangan disensor ya kamarnya ya. Nanti cut. Gak apa-apa lah biar tahu. Lu kan only one dan lu di rumah kan sendiri. Pastinya kan banyak orang berpikirnya kan lu juga dimanja kan. Oh ya. Ya kan kayak gitu kan pastinya. Anak tapi tunggal. Gak banyak sih. Gak banyak orang yang tahu sih. Gak banyak orang tahu. Karena apa? Karena namaku Dwi. Iya. Dipikir dua. Ya kan. Sebenarnya dua kan. Iya. Sebenarnya dua. Cuman kan. Oh gitu. Iya sebenarnya dua. Terus kakak aku punya kakak cowok. Terus kakak aku gak ada. Oh. Udah umroh gak balik-balik. Umroh gak balik-balik. Alias sudah dipanggil Tuhan ya. Innalillahi ya Allah. Itu umur berapa? Umur 23. Oh serius? Seumuran gue. Pada saat itu. Pada saat itu bukan sekarang ya. Bukan sekarang pada saat itu. Not now. Ya. Oke. Itu sih. Tapi jarang. Aku gak terlalu nge-push kalau misal aku cuma only one ya. Jadi biar keep aja. Keep. Oke. Nah dari situ semua. Pada saat lu keluar. Gimana perasaan mereka pada saat itu kan. Pasti kan lu dibangga-banggain kan. Banget. Lu keluar di semua Telesindo dong. Telesindo kan namanya. Telesindo. Semua apa ya? Telesindo. Ya gak di situ juga sih. Di Instagram juga. Oh iya di Instagram juga ya. Semua sosmed kan. Siapa sih yang gak kenal lu? Ya. Semua. Dulu ya. Iya. Sebelum sebulan. Tapi sekarang ya kan sekarang juga sama, tetap dikenal. Enggak, dikenang kalau sekarang. Oh ya dikenang. Bukan dikenal. Sudah selesai. Insya Allah selalu dikenang pokoknya. Untuk orang-orang lama. Untuk seperti gue memang selalu menghargai siapapun itu teman-teman gue ya kan. Gue respect, orang itu pun juga akan respect. Iya gitu benar sih. Ya kan, kita balik gitu aja sih. Kita punya usaha, kita respect, orang pun juga akan respect gitu aja sih. Lu tahu nggak? Semua teman-teman yang gue undang itu gue nggak ngundang. Tolong dong sampai datang dong, tolong dong. Enggak. Mereka banyak yang nawarin. Sampai teman-teman redaksi itu bingung jadwalin. Serius ini serius. Gue aja enggak ya kayaknya. Ya kemarin gue dong. Enggak dong. Enggak. Kalau yang rezekinya beda. Kalau lu kan emang sibuk. Jadi gue mau ngundang itu kayak gimana gitu kan. Dan ini kayaknya udah mahal nih ya kan. Udah mahal nih. Gimana sih ongkosnya gitu kan. Akhirnya padahal seumpama lu jemput dong Kak gitu. Ya gue jemput sih gitu. Gue bisa berangkat sendiri. Ternyata berangkat sendiri. Malam-malam lagi. Iya. Mandiri banget gue. Mandiri banget pulang kerja. Notet ya. Zodiak gue Capricorn. Oke. Cewek bekerja keras.
Ya buat teman-teman cowok masih single loh. Single kan? Single kan? Belum married ya? Iya yang penting itu. Belum. Tapi single kan? Enggak dong. Udah punya pawang. Oke. Pawang apa nih? Tapi nonton gak sih dia kalau misalkan ini? Nonton gak sih? Kayak gak tahu ya. Ya kalau mau nonton. Ya ntar dikasih tahu dong. Ya kalau mau. Tapi orang itu gak sih? Apa sih ini? Apa nih? Kenapa jadi merembet ke sini-sini? Ya? Enggak. Aman. Tapi apa namanya? Dari home brand gak sih? Apa nih? Home brand yang dulu gak sih? Apa nih? Tidak perlu dijawab sepertinya. Enggak perlu dijawab. Enggak perlu dijawab ya. Ya, nanti Oke, japri guys. aja ya. Japri aja ya. Enggak. Kayak langsung memerah gitu ya. Aduh, pipi tomat langsung gue nih. Oke, kesibukan lu sekarang gimana? Kesibukan aku? Sibuk apa ya gue? Sibuk ngumpulin duit buat nikah kali ya. Masa lu juga harus nyumbang kan? Gak usah dong. Ya siapa yang gak butuh duit? Iya sih. Iya kan? The wanita itu harus kalau bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Oke. Dan gue lihat lu dari mulai lu masuk, men. Masuk dari awal kita satu PT dulu maksudnya. Wow, lama ya? Dan gue lihat itu gitu loh. Serius? Coba deh, sekali itu ya coba undang Pak Reza. Pak Reza siapa nih? Nah, Iya kan, Pak Reza siapa nih? sama udah alumni juga. Iya paham kan, duluan dia daripada gua. Iya duluan dia daripada aku. Serius? Serius. Enggak dong. Iya. Oh iya kah? Iya. HR juga kan? Yes. Itu saksi hidup di mana aku dulu keterima. Oh jadi iya, interview tuh beliau. Luar biasa banget. Thank you Bapak ke. Udah memberi kesempatan untuk masuk dan Untuk memulai semuanya. Memulai segala sesuatu momennya. Oke. Itu nggak akan kulupain sih. Iya. Ini kayaknya dari tadi sudah pengen tak tutup ya. Maksudnya tutup buku terkait masalah story cerita itu loh gitu. Enggak, story itu gitu. Maksudnya story yang terkait X itu ya. Balik lagi muter. Saya balik lagi muter. Oke. Lu bisa move on dengan itu semua nggak? Kalau gue tanya nih jujur, lu move on nggak dengan X dulu itu? Move on. Really? Cuma kadang rindu momen-momennya yang nggak bisa diulang aja. Tapi bukan berarti pengen ngulang sih. Cuma ya, ternyata gue pernah sebegininya ya. Gitu. Tapi gue nggak pernah nyesal. Nggak ada yang perlu disesali. Nggak ada. Karena setiap keputusan itu pasti ada resikonya. Ya, dan aku pas udah keluar tuh udah siap dengan segala resikonya. Karena udah nggak dipikir sebulan, itu udah aku pikir setahun sebelum aku udah jatuh di situ. Maksudnya udah jatuh untuk memutuskan gitu ya. Udah pikir matang-matang gitu. Apa poin yang memperkuat lu keluar dari situ? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Yang penting gue masih muda gitu ya. Okay. Gue masih muda, punya kesempatan di luar yang lebih baik. Padahal lu di situ karir udah bagus. Udah bagus. Kalau orang lain lihat tuh, man. Ya pastinya gitu, sama. Kalau orang lainnya juga sama. Kan orang lain lihat. Orang people yang lihat. Ya kan? Oke. Satu aja, apa yang buat lu resign atau keluar dari situ? Keputusan lu paling kuat aja. Tidak nyaman dan tidak menjadi diri sendiri. Lu gimmick banget gitu. Jujur nih. Jadi aku tuh kayak sedang memakai topeng happy di depan orang-orang lain. Topeng happy. Happiness always. Joker gak sih pakai topeng happy? Enggak dong. Ya yang penting yang paling melekat tuh karena aku nggak bisa jadi diri aku sendiri. Karena apa ya? Lebih diatur ya. Aku harus tampil sempurna di mata orang lain. Itu yang buat lu susah. Itu aku yang udah capek. Lu gak bisa jadi diri lu sendiri, intinya gitu ya kan? Udah gak bisa jadi diri sendiri. Gak nyaman. Intinya aku pengen, ini loh aku pengen aku gak diatur. Oke. Aku pengen apapun, aku tuh hobi neribun ya. Nonton bola. Oke. Persibaya. Oke, Persibaya. Gue seneng banget. Iya. Tapi orang lain tuh kayak aku gak bisa ngepost itu. Pokoknya aku gak bisa ngepost diri aku. Oke, poinnya berarti orang lain itu gak mau menilai lu buruk. Iya.
Aku dengan sisi dituntut manapun. sempurna. Dan aku gak bisa jadi sempurna. Karena Malin yang gue kenal dia adalah ya tadi ikonik, dia yang smart, dia yang kepribadian kalem, yang kemana-mana kan? Gitu kan. Kalem gitu, padahal ya sama aja gitu gue. Ya kan? Pengen happy sama hidup gue, pengen ngelakuin hobi, pengen ngepost apa yang gue suka. Iya. Tapi dari susah banget di situ. Susah karena dituntut untuk sempurna di mata selalu orang perfect lain. gitu, ya kan? Gue smart ya? Iya sih. Sadar loh. Iya dong. Kalau misalkan lu nggak smart nggak sampai lolos sampai sejauh itu kan? Oh bisa ya? Iya dong. Harusnya kan gitu. Sadar sadar. Saking smartnya sampai lu kemarin cerita sampai sejauh itu kan? Kepikiran lu sampai sejauh itu. Padahal masih banyak kesempatan yang lu masih bisa bikin gitu loh. Ya kadang itu tau gak sih, banyak sekali orang itu yang menutupi semua kesedihannya dengan kebahagiaan. Betul. Memang banyak banget sih kayak hal yang gak bisa diungkapin. Betul. Gitu sih. Justru yang menurut aku orang yang happy aja itu perlu dideketin karena pasti ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Nah makanya relung hati ini itu kita buat itu untuk mereka-mereka yang bener-bener nggak pengen gimmick dan nggak pengen pakai topeng gitu loh. Ya saat ya itu tadi saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati. Dan di sini tempatnya relung hati.